pulang jangan takut. Kalau mau pulang pulang aja. Tuh dengerin. Di karantina minimal 4 hari 5 hari, dikasih makan 1 hari 3 kali. Terus apa lagi? Makanan pun full. Makanan cukup. Sehari Makanan 3 kali, cukup. ada buah, ada roti, kita boleh ambil sepuasnya. Air minum juga disediakan. Nggak Terus kekurangan. Nggak Tempat kekurangan. tidur pun layak. tempat tidur layak. Kamar AC mandi, on AC. 24 jam. Tuh. Wifi 24 Wifi ada. jam. Wifi nyala, cuman kalau wifi-nya mungkin nggak, kendalanya kadang-kadang nggak semua room bisa ya. Tapi di room kita alhamdulillah bisa dipakai ya, Yes. lancar. Biarpun kadang-kadang wifi-nya down, tapi tetap bisa dipakai gitu. Lebih baik daripada room-room yang lain gitu. Sebenarnya nggak semua sama apa yang pernah dibicarakan dengan yang lainnya. Betul. Kalau prosesnya mungkin Prosesnya berat. 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 Perjalanan dari turun bandara sampai mau ke karantina memang butuh waktu. Soalnya kan banyak queue, Betul. panjang queue ya. Berapa base pun kita nggak pernah tahu. Betul. Jadi waktu itu kita pun sampai hampir 3 jam. Lebih lah. Lebih. Oke. Kita turun flight jam 6 lebih 5. Nyampe sini kan jam 8. Nyampe sini agak-agak jam 8 gitu lah ya. Nyampe. Lepas itu kita registrasi, kita tes swab, baru dapat kunci kamar, masuk kamar sekitar jam setengah 2. Jam setengah 2 pagi. Pagi. Karena kita nunggu Antrian lah. atau pasien-pasien yang lain atau apa ya, orang yang mau masuk dulu. Karena di bus kita itu ternyata bus kita itu urutan nomor 9. Jadi kita harus nunggu bis-bis di depan untuk masuk dulu. Setelah itu baru kita masuk. Dan itu sampai jam setengah 2 ya. Setengah 2, soalnya kan bukan hanya dari TKW TKI Singapura, Betul. dari luar negeri, mana-mana negeri, semua Seluruh dunia. tampung Kak. Jadi ada Wisma. Belanda, ada Kroasia, Korea dan lain sebagainya Turki. ke sini juga Iya. gitu. Jadi memang banyak, kita tuh dalam 1 hari, supir bus bilang berapa kemarin? 1.400 minim. Itu Rata-rata minimal. 1.400 orang masuk ke Wisma Atlet. Sampai yang itu hari katanya sampai 1.700. Wah mantap. Itu sampai 1.700 orang masuk dalam 1 hari. Jadi kita tuh harus nunggu orang yang di atas turun dulu, baru kita boleh masuk ke dalam. Dan prosesnya juga lama karena setelah orang yang di atas di Turun. kamar itu turun, kamarnya kan Dibersihkan harus disteril dulu. Ah. Jadi setelah Setengah jam disteril, gitu baru dibersihin boleh. semuanya, baru kita boleh naik gitu. Jadi memang prosesnya agak susah ya. Jadi setelah, yang paling berat itu adalah prosesnya itu ya step by stepnya ya. Kita nunggu Waktu. masuk swab, baru kita dapat kunci, baru kita bisa ibaratnya santai. Setelah dapat kunci ya kita kayak di rumah sendiri, kayak di kos-kosan gitu. Jadi Makan, tidur, makan. Wifi 24 jam, AC 24 jam. lampu Makanan sama kita makan. alhamdulillah nggak pernah kekurangan. Jadi, Bahkan sampai nyantai sih. ya sampai nggak habis lah. Ceritain kalau mau pulang. Maksudnya? Kalau udah 4 hari, Oh. swab lagi. Ya kalau udah kan kita swab 2 kali. Yang pertama waktu time datang tuh swab, lepas itu Hidung sama sama mulut. mulut. Hari keempat, kalau tak hari kelima gitu nanti udah ditentukan sama orang petugasnya tuh. Di bawah. Nanti kita swab lagi, hasil swab tuh dapat, baru boleh kita keluar dari Nanti rumah ini. biasanya dari tempat swab itu kita dapat kertas begini. Ini adalah jadwal kita Swab untuk tes kedua. swab kedua. Ya. Jadi mereka centang yang swab ke-1 dan nanti kita dijadwalkan tes swab kedua berapa. Ya. Kertas ini nggak boleh hilang. Kata mereka tuh jangan dihilangin, jadi disimpan. Salah satu dari kalian. Dan satu kamar, satu ruangan itu kita bisa milih pasangan kita sendiri gitu. Kita bisa milih teman kita Walhasil sendiri. 3 orang. 3 orang. Satu kamar 3 orang. Karena kebetulan kita ketemu di bandara Singapura. Jadi dari sana pun kita udah bertiga nih. Jadi keluar bertiga gitu. Jadi Masuk. alhamdulillah masuk ke sini bertiga. Alhamdulillah kita sama-sama cocok ya. Ya. Di sini sama-sama alhamdulillah kecukupan. Alhamdulillah kita bawa snack sendiri. Buat kalian yang suka ngemil, kalian usahakan bawa snack aja gitu. Jadi nanti kalau pas lagi longgar atau menunggu makan siang belum datang, kalian bisa ngemil-ngemil kecil. Kayak kita kan bawa kuaci, bawa potato chip, bawa biskuit. Sebenarnya ada roti, tapi karena roti itu kan terlalu berat ya. Tapi buat kalian yang suka itu juga ada. Jadi roti itu ada. Disediakan aja. Jadi satu box begini. Ini isinya biasanya 2 atau 3 roti. Di
dalamnya. Jadi cukup kok, satu orang bisa ngambil satu box atau lebih. Makanan lebih dari cukup. Jadi untuk kalian gak usah khawatir soal makan. Jadi kita udah hari keempat, kita udah swab kedua, tinggal tunggu result tuh keluar. Kalau hasilnya udah keluar, baru kita boleh keluar. Ya, kalau hasilnya negatif, insya Allah ya, Bismillah semoga hasilnya negatif, kita tuh bisa cepet pulang. Ya, Kalau kita hasilnya positif, kita dipindahkan ke karantina yang satunya lagi. Jadi itu khusus pasien positif. Ya. Jadi kita di sini itu adalah di karantina di Wisma Atlet C2. Yang C1 itu C2 Tower 9. Tower 9. Jadi kita di sini tuh adalah khusus untuk yang baru masuk. Tapi kalau yang udah positif akan dipindahkan ke karantina yang satunya lagi. Ya, gitu. Jadi untuk Terus, teman-teman gak usah takut deh. Terus kalau misalkan yang mau transit Jakarta misalkan ke Jogja atau mungkin ke Semarang, dari sini udah ada bus tuh Damri tuh udah disediakan dari pemerintah. Tapi kalau yang dari sini sampai bandara biasanya bayarnya 75.000. Jangan mau bayar lebih ya. Jangan bayar lebih soalnya udah sini- ditarifkan memang seperti itu. dari 75.000. sini kita boleh ngikut ke bis Jamri. Di bis Jamri itu kan kosong. Kalau dari sini ke bandara kosong ya. Kosong. Kita bisa ngikut ke sana dan itu kita cuma boleh bayar ya sekitar 70 atau sampai 75.000. Nggak usah ngasih lebih gitu. Tapi buat teman-teman yang baru datang dari Singapura, mungkin kalian mau sukarela ngasih ke supirnya, kalian juga boleh kasih. Gitu. Soalnya kan supirnya kan Bawa berjasa koper. banget. Iya. Angkat Koper. nanti turunkan koper tuh kan Terus dia banyak. juga ikut nunggu, apalagi mereka juga harus kurang tidur ya, tidur paling 1 jam 2 jam ya. Kemarin kita dengar juga dari supirnya bahwa mereka itu tidur paling 1 jam 2 jam gitu. Jadi mereka ngantar orang yang Khusus yang mau dari itu bandara. 2 kali sehari. 2 kali sehari itu udah ngabisin waktu dalam waktu ya banyak ya, karena nunggunya itu ngantrinya panjang gitu loh. Jadi memang proses yang paling sulit. Kalau mau proses nyuci awal. baju, di sini ada jemuran, bilangin. Nyuci Iya. baju di sini ada jemuran, jadi kalian bisa nyuci baju. Disediakan disediakan. Airnya pun untuk mandi pun bukan air dingin ya. Air Yang panas boleh. Itu buat ada air panas. Mau pakai air Tinggal panas kamu boleh, bawa sabun air aja. dingin boleh. Jadi buat teman-teman yang dari Singapura, siapkan apa ya, peralatan mandi, gak usah banyak-banyak, yang kecil-kecil aja. Soalnya nanti kalau di bea cukai di Singapura kan nanti dicek ya, di scan. Jadi kalian siapkan Pepsodent yang 100 ml atau 75 ml dan sampo dan sabun ya. Walhasil nggak boleh lebih dari 100 ml. Iya, jadi jangan lebih dari 100 ml. Jadi siapin aja alat-alat mandi dan juga pasta gigi, shampoo dan sabun bawa dari Singapura, karena kalau nyampe sini mahal ya. Mahal banget. Sebenarnya di sini juga ada yang jual, tapi harganya 3 kali lipat. Jadi satu bungkus itu berapa kemarin siapa? 20.000. 20.000. Jadi isinya cuma Pepsodent. Pepsodent yang kecil, terus Sabun mandi satu. sabun mandi 1 liquid, sampo 2. 2 satu doang. Iya. Terus apa lagi? Sikat gigi lah. Ya, sikat gigi udah. jadi itu harganya 20.000, tadinya mereka nawar 30.000 ya. Jadi mereka nawarnya 30.000, tapi beberapa orang menawar lah jadi 20.000 gitu. Jadi Dan kalian kalau mau bawa sendal bawa aja dari ya, rumah. kalau dari sana kalian bisa, kalau mau pakai sandal siapin sandal aja gitu. Soalnya kan kita sering keluar. Bukan sering keluar lah, tapi kita keluarnya cuma ambil ambil makan, makan. sama ambil air minum, sama swab. Udah itu aja. Biasanya jam sarapan jam 9 atau jam 9 lebih. Iya, Jam betul. makan siang jam 3 atau jam 3 lebih. Tuh. Jam makan malam biasanya jam 9 malam atau jam 9 lebih. Udah. Iya. Rata-rata jam itu. Rata-rata jam itu. Jadi untuk teman-teman yang mau pulang, jangan usah Pulang takut, aja, nggak usah nggak usah mikir-mikir yang takut. macam-macam. Untuk teman-teman di sini kita sharing apa yang udah terjadi ya, apa yang Oke. kita Dan satu alami. lagi, di bandara kan ada sering orang yang ngomong bawa phone banyak-banyak nggak boleh. Oke, ini dia sendiri bawa phone bukan hanya 1 2, bahkan 4 5. Ya, Laptop betul, itu pun boleh. Bawa uang, oke, kalau uang itu terserah masing-masing lah ya. Tapi kalau uang itu kan nominalnya emang ditentuin ya, nggak boleh lebih dari 100 juta. Ngapain mbak kalian para TKA mau bawa uang 100 juta
juta nggak mungkin juga Kan nggak ya mungkin gitu. ya. Kalau cuma hanya 5 juta, 6 juta, 10 juta nggak masalah. maksimal 5 juta mungkin boleh lah. Itu Iya. pun untuk perjalanan dari Singapura sampai pojok desa pun agaknya Lebih dari cukup. cukup. Nah, Jadi itu. nggak usah terlalu bawa banyak bawa banyak uang. duit. Satu ya, bukan takut kena bea cukai, tapi takutnya nanti kalian digondol maling. Preman. Nanti malah repot. Jadi jangan bahayakan diri kalian dengan bergaya berlebihan atau membawa uang atau membawa barang yang terlalu berlebihan, karena kalau kalian bawa uang kan ya semakin banyak kejahatan yang mengintai gitu loh. Jadi untuk teman-teman semua nggak usah takut, karena pengalaman saya sendiri, saya bawa HP 5 dan 1 laptop, alhamdulillah aman dari bea cukai. Ya. Jadi nggak ada masalah. Terus itu ada HP yang baru loh, bukan terus- HP second ya. ya, ada yang bilang so yang macam emas-emasan kayak gitu itu sebenarnya nggak masalah. Nggak Mungkin masalah. kalau emasnya berkilo-kilo baru lah Baru, kena. Tapi gitu. kalau hanya yang dipakai atau Nggak mungkin apa-apa. itu pun udah nggak apa-apa, nggak Nggak kena masalah, apa-apa, nggak nggak kena. masalah. Wak. Jadi untuk teman-teman semua jangan jangan menelan mentah-mentah berita dari Facebook Iya, atau Instagram TikTok. yang belum tentu faktanya gitu loh. Kayak maksudnya kayak pertama kan kayak aku juga waktu itu sempet kayak terkecoh gitu loh. Mau takut gitu lah, agak was-was gitu Iya, lah. tapi penasaran juga. Akhirnya karena saya orangnya maksudnya suka tantangan, dalam artian kalau saya belum mencoba sendiri, saya nggak mau percaya gitu loh. Akhirnya oke, saya pulang. Dalam artian saya pulang lancar aja, sama aja Enak, kayak di udah karantina pun juga enak. Iya, Nggak dipungut nggak ada biaya. susahnya, orangnya pun baik-baik, Jadi nggak buat teman-teman kasar-kasar gini, apa semua. kan ada deh Yes. yang bilang kalau karantina bayar sampai 20 juta ya. Iya. Nah, buat teman-teman yang bayar itu ternyata itu adalah orang yang tinggal di hotel. Jangan bilang kalau di Wisma bayar. Di Wisma itu gratis. Nol. Zero, pokoknya nggak ada dipungut biaya. 0 rupiah. 0 rupiah. Yang bayar itu di hotel. Dulu waktu awal-awal karantina memang di hotel digratiskan. Tapi sekarang kan karena gak mungkin dong di hotel digratiskan, di Wisma digratiskan, negara bangkrut dong. Nah akhirnya yang di hotel itu bayarnya juga lumayan mahal ya. Tapi soal penentuan hotel atau Wisma itu Tergantung biasanya tergantung masing-masing. masing-masing. Dan juga nanti kan di bandara Soekarno-Hatta ditanya mau Mau di Wisma Wisma atau atau hotel. hotel. Dan juga kadang-kadang mereka memilih untuk kita Wisma atau hotel gitu. Jadi kalau lambang W atau W itu adalah Wisma, kalau lambang H atau huruf H itu hotel gitu loh guys. Jadi untuk teman-teman itu jangan menge-share sesuatu yang belum faktanya, belum tahu, jangan mendengarkan sesuatu yang katanya gitu loh. Jadi untuk teman-teman itu ya semoga dengan kita sharing begini kalian nggak takut untuk pulang, dan kalian juga nggak menghalangi dalam artian oh aku mau pulang lebaran sama keluarga tapi takut begini takut begitu. Jangan, kita bisa pulang seperti biasa. Dan juga jangan dengerin berita yang katanya nih tanggal 6 dari Indonesia nggak boleh mudik, karena kemarin kasusnya adalah ibu saya telepon saya jam 2 malam, dia sampai nangis katanya gini, kamu nanti nggak boleh pulang gimana, katanya di Jakarta nggak boleh mudik. Nah, saya bilang urusan saya sama Jakarta itu apa, saya nggak kerja di Jakarta. Jadi untuk teman-teman TKW jangan pada takut kalau mungkin dilarang mudik sama pemerintah, karena kita tuh nggak lagi mudik, kita tuh mau pulang kampung. Pulang kampung udah sama mudik itu berbeda ya. Kalau mudik mereka akan balik lagi ke Jakarta untuk bekerja, tapi kalau pulang kampung kita benar-benar pulang dan nggak berangkat lagi gitu. Jadi buat teman-teman semua, kita harap ya Cukup. dengan kita sharing Untuk, ya. begini kalian nggak takut lagi, dan semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga tahu, jadi biar kalian nggak takut lagi. Kita share begini niatnya apa sih? Share ini kan niatnya mau kepengen teman-teman tuh tahu ya, jangan berbagi pengalaman Berbagi apa yang kita rasakan sekarang ya seperti ini. betul. Nggak ada susahnya di mana? Nggak ada. Betul. Semua udah difasilitasi sama Fasilitasi pemerintah ya semua dengan. udah ada. Dan itulah yang nomor 1, masalah makan. Jangan takut Jangan kelaparan. Kita banyak makan ke sini. Mau ambil 2 paket, 3 paket, Boleh. disilahkan. Dan Disediakan. kalau kalian yang suka ngemil atau kayak saya nih mulutnya nggak mau diem, jadi harus ada cemilan. Itu Kita bawa sendiri, masing-masing, masing-masing. Kita bawa sendiri snack dari sana. Dan juga di sini ada roti ya, rotinya enak. Jadi kalian boleh coba. Jadi gak usah takut. Untuk teman-teman semua jangan ragu lah, kalau mau pulang aja. Ayo welcome ke Indonesia.
Ya, balik. supaya kita Kita cukup cukup ya. Jadi ambil terima kasih. positifnya. Betul. Kalau yang negatif jangan Diambil gitu. Buang Jadi aja. pengalaman orang kan beda-beda ya. Ya. Mungkin di kamar mereka, pendapat mereka itu beda-beda. Jadi ini adalah pendapat kita, apa ya, personal kita gimana, karena kita yang merasakan di sini untuk 5 hari dan kita merasakan bahwa di sini nyaman ya, nyaman, makanan cukup, tidur cukup, lebih dari cukup, sehari itu 5 kali tidur kayaknya. makan tidur. Makan tidur. Jadi terima kasih untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk berdoa agar kita dijauhkan dari corona dan